Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Saya Wahyu Ahmad Ramadan yang akan memaparkan mengenai peran Indonesia pada ASEAN dan PBB. Nah, sebelum kita menginjak pada peran dari Indonesia sendiri, perlu kita ketahui bahwasannya Indonesia sebagai suatu negara, maka Indonesia tidaklah bisa hidup sendiri, sama halnya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, Indonesia dalam mencapai tujuan dari kemerdekaannya yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, khususnya pada tujuan keempat, yaitu ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, perlulah bantuan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari negara lain ataupun Indonesia yang saling mendukung dengan negara lain, maka terbentuklah suatu hubungan internasional. Nah, di dalam melaksanakan suatu hubungan internasional, pastilah suatu negara memiliki asas ataupun undang-undang atau yang lain. Nah, Indonesia sendiri dalam berhubungan internasional memiliki politik luar negeri yang disebut bebas aktif. Nah, politik bebas adalah politik di mana Indonesia tidak memihak suatu kekuatan besar, baik itu kekuatan dari blok barat maupun blok timur. Nah, sedangkan aktif sendiri memiliki arti dalam kebijakan luar negerinya sendiri. Indonesia haruslah aktif dalam hubungan internasional tersebut, bukan hanya pasif ataupun hanya reaktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi internasional. Nah, apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang memang dibuat oleh suatu masyarakat internasional. Di sini masyarakat internasional diwakilkan oleh suatu negara, di mana mereka secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang memiliki tujuan yang sama. Salah satu tujuan itu adalah menciptakan perdamaian dunia. Nah, maka mereka membentuklah suatu organisasi yang disebut dengan organisasi internasional. Baik, pertama di sini kita akan membahas mengenai organisasi ASEAN. ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu disebut sebagai Perbara, merupakan organisasi kerjasama regional dalam cakupan internasional. Kenapa disebut regional? Karena organisasi tersebut hanya mengacu di lingkup Asia Tenggara yang bekerja dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas peran Indonesia di ASEAN sendiri. Nah, peran Indonesia di ASEAN yang pertama adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut memprakarsai berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, Indonesia selalu berusaha membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Nah, di sini pihak yang bersengketa adalah anggota dari ASEAN tersebut. Jadi, apabila misal ada persengketaan antara Vietnam dengan Malaysia, Indonesia selalu siap untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah Indonesia pernah menjadi penyelenggara KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tahun 1976. Kemudian, pada tanggal 7 Juni 1976, Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan sekretariatan tetap ASEAN, dan sekjen pertama dari ASEAN berasal dari Indonesia, yaitu Lejen HR Darsono, yang kemudian digantikan oleh Umarjadi Nyotowijoyo. Nah, selanjutnya kita akan membahas PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dulu disebut sebagai Liga Bangsa-Bangsa.
PBB sendiri merupakan organisasi internasional yang anggotanya merupakan seluruh negara yang ada di dunia. Nah, lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hubungan internasional, hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan, perlindungan, ekonomi, sosial, hak asasi, serta pencapaian perdamaian di dunia. Nah, sekarang kita lanjut dalam peran Indonesia di dalam organisasi PBB. Nah, peran Indonesia dalam PBB sendiri ada dua. Yang pertama, peran secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini secara tidak langsung Indonesia sudah berperan dalam PBB, yaitu menciptakan perdamaian dunia yang sama dengan tujuan kemerdekaan dari negara Indonesia melalui dibentuknya Indonesia yang ikut serta memprakarsai berdirinya beberapa organisasi internasional seperti ASEAN, KAA maupun Gerakan Non-Blok. Nah, selanjutnya adalah peran Indonesia secara langsung. Dalam PBB, peran Indonesia yang sangat terlihat besar adalah pengiriman pasukan Garuda atau kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia. Kemudian pada tahun 1973 hingga 74, Indonesia pernah ditunjuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Serta pada tahun 1985, Indonesia ikut serta membantu PBB dalam memberikan bantuan pangan ke Ethiopia saat Ethiopia dilanda bahaya kelaparan. Nah, sekian pemaparan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.